Ini saya kasih contoh bagaimana implementasi dari red cost itu. Oke, kita akan kasih contoh nih. Saya akan kasih contoh di sini. Contoh. Misalkan kita ambil job file di sini yang test charge in atau yang tracking land transport ini kan sudah selesai. Oke, kita ambil yang test charge in ini. Oke. Kita add dulu. Ini di sini saya pakai tarif umumnya Jakarta Surabaya. Setelah itu di sini saya akan buatkan dulu, kita tambah dulu ya, tracking Jakarta Surabaya ini kita tambah untuk detailnya, detail atas layanan yang kita jual ini. Misalkan sendernya itu ke sinilah ya, receivernya itu dari sendernya dari ini, receivernya ke sini misalkan. Oke, dia mengirimkan atas satu kendaraan, item yang dikirim general cargo, dia itemnya satu item. Oke, saya tambahin. Nah. Nah, di sini kan ada komoditi, ada rute, ada vehicle tipe. Maka di sini kita saat set vehicle, komoditinya eksplosif. Di sini komoditas tadi kita sesuaikan dengan ini ya. Itu eksplosif, asal berangkatnya dari Cakung, itu misalnya. Terus drivernya bebas. Ininya vehicle tipenya tronton truk. Misalkan kita pilih yang ini. Oke. Nah, ketika kita tambahkan, maka akan muncul semua biaya-biaya yang sudah kita setting di bagian red cost ini. Atau ini nanti CR ya teman-teman. Cost itu CR, seperti yang kita ketahui di transkontinen ya. Nah, itu nanti ada satu cost, dua cost, itu nanti akan disesuaikan dengan yang kita setting di sini, yang kita tambah di sini. Yang sesuai kita input di sini. Itu. Nanti kalau misalkan ada 10 cost, maka nanti langsung muncul 10 cost. Misalkan nanti ada satu cost yang belum masuk, maka kita tambahkan manual. Karena satu cost yang kita pakai itu bisa kita pakai, bisa kita enggak. Bisa kita tambah otomatis, gitu. Nanti kan ditambahkan otomatis. Kalau memang nanti nggak mau dipakai dari yang kita generate di set ini, ya udah kita hapus saja. Maka nanti akan munculnya di sini teman-teman. Itu cost yang atau CR yang kita generate otomatis tanpa kita buatkan satu-satu seperti ini di add ya. Tanpa kita buat satu-satu seperti ini, dia akan keluar sendiri sesuai dengan retasi yang kita set gitu ya. Itu nanti akan keluar sendiri pada saat kita set vehicle yang tadi save ya. Ternyata ada satu cost misalkan yang tidak kita pakai, ya udah maka kita hapus saja. Ini misalkan ternyata harga ini ada perubahan, oh beda lagi harganya gitu, misalkan beda, maka ya udah diedit aja gitu. Bisa diedit sini atau pada saat realisasi. Karena apa? Karena standar biaya ini asumsinya adalah planning. Budgeting berapa? Budgetingnya saya 136.000. Ternyata dari 136.000 ada naik turunnya gitu. Ada biaya BBM naik dan lain-lain naik. Maka realisasinya akan itu sudah berubah. Biayanya bukan 136.000 tapi 200.000. Maka pada saat kita tekan realisasi nanti ditambahkan. Contoh, nih kita ajukan dulu. Nah, di sini tadi kan budgetingnya 136.000. Kita ganti jadi 200.000. Maksudnya realisasi yang sekarang itu seharusnya 200.000 gitu ya. Pada saat realisasi ini akan masuk ke cash bank, transaksi jika tunai. Kembali ke settingan cost yang tadi. Jika tunai, dia akan masuk ke cash bank transaction. Cost di sini, tunai, akunnya ini gitu ya. Sesuai dengan yang dipilih teman-teman, di save lagi, ini perlu diperbaiki lagi teman-teman, perlu dikoreksi gitu ya, karena ada yang kebalik di sini, takutnya nanti dari jurnalnya terbalik, nanti yang baca itu bingung takutnya. Untuk yang cost ya, operational cost, jadi itu untuk red cost dan container cost. Container cost juga gitu ya teman-teman, yaitu berdasarkan kontainernya nanti, layanan yang kontainer CL LCL ya. Ini cancel, saya cancel. Kalau di sini komoditinya saya rubah, tadi kan general cargo, adakah tadi komoditasnya general cargo pakai kontainer dry container, akan muncul di sini nanti. Tapi dengan catatan bukan packing list yang FTL teman-teman. Jadi nanti pada saat kita memilih atau membuat price list atau membuat
quotation, itu yang dipilih bukanlah gitu ya lane tracking yang per trip, melainkan kita pakai lane tracking yang FCL atau full container load, sehingga nanti packing listnya bukan di FTL LTL tapi masuknya ke menu FCL LCL yang membawa muatan kontainer seperti ini di sini. Seharusnya nanti untuk harga-harga container cost akan masuk ke packing listnya FCL seperti itu ya teman-teman.